Gus, ini mungkin agak lebih apa ya, ke dimensi yang memang lebih gaib karena berhubung kita juga wawancaranya di samping makam. Jadi kalau misalnya apakah memang ada orang-orang tertentu yang ditarik mungkin ya oleh Tuhan gitu ke arah tarekat melalui mimpi gitu? Gus, mungkin ya. Ada juga. Ya, itu perspektif itu Allah lah yang kasih yang begitu-begitu. Cuman kan biasanya orang tarekat itu memang sering ketemu dengan makhluk-makhluk begitu. Maksudnya memang bersentuhan dengan dimensi yang gaib. Iya, coba misalnya begini. Ini jin ini kan kalang kabut sekarang karena nggak dengar Quran. Jadi nggak dengar, wong suka masjid pakai kaset, kan nggak dengar Quran. Nah jin itu rindu, dia pengen dengar Quran, jin Islam itu. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dia pengen dengar. Nah, dia cari kemana? Tapi Rasulullah itu pernah menyampaikan, fazuruha, ziarah kubur. Nah, di kubur itu ada walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi generasi yang datang belakangan itu mendoakan yang lebih dulu yang bawa iman. Nah, di situ dibacain Quran biasanya. Kan gitu. Nah, ketika bacain Quran itu pasti ila ruhi ila hadrati. Allah maj'al wa ausil sawaba ma qara'tu ila ruhi. Jadi Quran dunia ini dikirim ke alam arwah. Nah, jin yang di alam gaib itu nyetel radio kan denger frekuensinya. Nah, makanya kadang kalau kita khusyuk di kuburan tiba-tiba ada merinding. Itu sebenarnya frekuensinya karena dekat. Karena Fatihah yang kita kirim ini melewati perspektif dunia ke alam gaib. Nah, begitu ya lama-lama mereka dengar nanti mereka ada frekuensi yang nyambung, lotek gitu. Nah, jangan lari. Karena sesungguhnya mereka sedang senang karena mendengarkan Al-Quran. Nanti kalau kita tahan mereka keluar nanti. Assalamualaikum gitu. Terima kasih. Engkau telah memperdulikan. Iya pasti gitu. Beneran. Kalau pengen tahu kan ayo. Beneran pasti. Lama-lama. Bisa dicoba Gus. Bisa. Tapi jangan takut. Enggak takut. Tapi dipegangi. Ikat kalau lari. Aduh. Itu nanti muncul. Terima kasih. Saya sudah didengar dia. Nanti lama-lama kita jajak ngobrol. Terus dia bilang, aku punya sesuatu, mau nggak? Ake atau tongkat. Nah, tongkat atau ake yang diinstalasi di dunia gaib, begitu dibawa ke sini, dia menjadi instalasi yang cukup kuat. Untuk penyembuhan, kadang untuk itu. Nah, makanya dulu nenek-nenek moyang kita yang ahli tirakat kan mesti punya benda-benda pusaka. Itu sesungguhnya benda yang sudah diinstalasi di sana. Nah, nanti kemudian itu. Nah, contoh lagi misalnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat seluruh sekalian alam. Nah, dengan Rasulullah kita ini disuruh sholawat. Ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, yang pengen dengar sholawat itu kan bukan cuma manusia. Bahkan jin-jin juga bersolawat. Allah aja bersolawat. Nah, makanya kalau kita mau sholawatan, cari tempat yang paling serem. Di tebing hantu lah gitu. Di Setro Gondo Mayit itu ibaratnya kan gitu. Tak terbangan Allah ya Nabi salam alaika. Nanti pohon itu ini. Begitu nanti ada. Lama-lama yang keluar bukan cuma ikan yang lompat. Saking senangnya harimau. Makanya orang-orang tua dulu itu punya yang begitu-begitu. Nanti kemudian nampak, oh terbangmu jelek. Terbangmu kok begitu? Kata makhluk yang dari sana, aku punya terbang, mau gak kamu? Kasih. Loh akhirnya kalau terbang yang diinstalasi di sana, kita pukul bang gitu, 10 Jawa denger. Loh itu makanya itu dulu itu begitu. Nah itu yang kadang kita sudah gak bisa melakukan itu. Padahal Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Muttaqin itu yu'minu nabil ghaib. Jadi pertama kali muttaqin itu adalah yu'minu nabil ghaib. Orang yang percaya dengan yang gaib. Jadi pertama kali sebelum yuqimuna sholat, sebelum wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebelum wacana pengetahuan tentang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, sebelum itu perspektif yang dikeluarkan pertama kali adalah yu'minuna bil ghaib. Makanya santri-santri itu diajari ngicipi yang gaib. Paling enggak ya belajar dalailul khairat. Paling enggak belajar gaib itu hizib, minimal mahabbah lah. Itu enggak kotor gaib enggak ada, cuman nah kadang itu makanya kita mau nyari begini ya dikejar sama sana. Tapi kalau kita baca perspektifnya sana keluar.
Makanya termasuk di masjid. Itu jin itu datang ke masjid, pengen dengar ayat. Karena Allah memerintahkan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, nanti khotib itu begitu berkhutbah, jin-jin itu mendengar. Makanya khutbah itu yang bagus pegang tongkat, pakai tek supaya emosinya tidak meledak-ledak. Jadi jin tetap bisa mendengar ayat-ayat Allah. Nah, kalau kita gini-gini ya sama-sama kita melbok. Gitu deh.